Jero Gede, saya mau bertanya, kenapa melukat bagian dari penebusan dosa yang Dro sampaikan dengan mepekelen di laut bisa menunggalkan dosa kita lewat pekelen supaya bisa menunggal sama Brahman? Coba dijelaskan. Oke, sekarang saya jelaskan kenapa melukat bagian dari pengeleburan dosa. Sekarang, karena ajaran sudah berabad-abad, sudah 400 tahun yang lalu, 450 tahun yang lalu dari datangnya zaman dan datangnya dari pedagang Gujarat, dari pedagang Portugis. Sebelum Belanda itu sudah ada penjajahan ideologi yang sebelumnya itu semua jadinya itu dimusnahkan ajaran animisme dan dinamisme, dimusnahkan datangnya ajaran monoteisme. Jadinya itu di dalam ajaran-ajaran itu kita itu dibuat oleh penguasa pada saat itu yang memiliki uang, yaitu pedagang Gujarat, penjajah dan pendatang, biar kita sibuk ngurusin sembahyang saja, sibuk ngurusin membakti saja kepada, sibuk ngurusin meritual saja dapat tinti, sibuk ngurusin upacara saja, hanya sibuk ngurusin tentang yatnya saja, agar manusia tidak ada kesempatan, tidak ada waktu untuk belajar yang lainnya, tidak bisa belajar tentang teknologi, filsafat dan yang lainnya. Nah, kesanalah mengarahnya ajaran zaman kuno itu penuh dengan yatnya saja. Tapi saya pun juga merasakan itu yang dituntut oleh sebelumnya itu. Meyatnya saja tapi tidak merubah keadaan. Ngurusin gini gitu ya tapi tidak merubah semuanya, kok tetap malah kan kacau, malah bangkrut dibuatnya. Uang sudah banyak habis. Kita melakukan ritual bukannya akan mendapatkan kebahagiaan, malah kesengsaraan. Kata ini cobaan, ada aja urusan. Kata ini ada macam-macam lah. Nah, setelah kita mencari jati diri kita dan ada lontar kitab leluhur saya, buyut saya yang diketemukan di atas lautan tentang surga dan neraka dari kitab Wanabangsu. Ya, di sana itu pun tulisannya murni animisme dan dinamisme, betul-betul mengajarkan penunggalan kalau Gusti. Nah, pada saat itu buyut saya baru bisa mendirikan pura dalamnya saja dalam kayangannya. Pada tahun sebelum tahun 2016, tahun 2014 itu, saya menyucikan kitab-kitab leluhur saya semuanya di laut. Di tengah laut ini, sebuah ponton besar di sana dibantu oleh saudara-saudara kita dari Tanjung. Nah, di sanalah menyucikan. Nah, sebelum disucikan itulah saya buka-buka loh. Di sana ada tertulis yang diketemukan di atas laut. Menurut Montre kitab Wanabangsu. Setelah di ritual itu sudah gak boleh dibaca lagi. Nah, pada saat setelah di ritual semua, nah di sanalah dikasih matriknya. Metriknya kita mengetahui bahwa itu surga dan neraka. Nah, di sanalah saya ketemukan guru sejati saya yang sebenarnya. Agar kita mengetahui kebenaran. Kalau dia menurut sastranya, kitab ini, kitab itu, menurut sastra ini, sastra itu, menurut sastra ini, sastra itu, semua etiologi mengatasnamakan sastranya. Tapi kebenarannya, apakah sudah bisa merubah keadaan? Kok tetap aja hancur? Kok tetap aja masalah? Ingat loh, sugih bukan jaminan bahwa Anda sudah berhasil, belum tentu. Nah, sekarang kembali ke tentang melukat.
Nah di sanalah saya disuruh membangun 11 tingkatan Atman itu sama kitabnya itu. Karena saya melakukan ritual tingkatan-tingkatannya, di sanalah saya menemukan bahwa dari sinilah naik 7 naiknya ke atas, 7 naiknya turun ke bawah. Ternyata 7 turun ke bawah itulah Jiwatman, di sanalah Brahman, di sanalah Tuhannya. Yang naik itu yang 7 tingkatan itu dimensi-dimensi roh yang memiliki tempat masing-masing, seperti kita berada di alam manusia, kita di atas bumi. Kita di bawah dewa, kebalik ya, berarti bumi ke bawah ke dewa. Naik elemen-elemen tingkatannya sesuai dengan tingkatannya, yaitu yang 11 tingkatan Atman. Nah, kenapa demikian? Kenapa sih kita diminta jadi binatang? Sekarang saya beritahu. Di saat manusia kelahiran dari 7 tingkatan naik ke atas, dilahirkan dia kembali ke jadi manusia, dia harus berbuat lagi, karena kelahirannya itulah yang berproses, yang mantuk mempuayangannya. Kalau dalam bahasa fisika kuantumnya, elektronnya. Pada saat manusia hidup itulah elektronnya itu menghantarkan dia masuk ke dalam surga nerakanya alam semesta. Inilah surga alam semesta, inilah alam semesta, inilah manusia, inilah Atman. Biar sebentar tahu, kalau manusia makan nasi, makan daging, kan nggak mungkin daging yang keluar, pasti kotoran. Nah, begitu roh-roh Atman yang masuk menunggal sama alam semesta lewat Kama Mandala, itu surga dijaga oleh 3 naga gini, naga gambar, naga taksaka, dan Batara Ganapati masuk ke sini. Setelah masuk ke sini pasti diproses semua roh di dalam perut bumi. Perut bumi inilah melebur semua roh-roh Atman ini, roh-roh yang mau menunggal sama Brahman ini. Kotorannya inilah yang dibuang ke lubang pantat alam semesta, yaitu kawah Candramuka. Jujur-jujurnya rohnya manusia inilah dinaikkan tingkatannya menjadi kekuatan dewa, menjadi kekuatan alam semesta. Di saat manusia masih hidup, disinilah dilahirkan dosa-dosanya jadi binatang. Dari anjing, dari kuda, jadi macan dan lain sebagainya. Kalau terlalu banyak dosanya itu, kelahirannya itu dilahirkan jadi ulat tanah, ulat belatung, lelipan, lelipi. Setelah itu lagi dikembalikan ke tubuhnya dia, makanya tubuhnya pekelinyuk. Tonton video saya yang namanya Mayat Hidup. Nah, di sana sudah jelaskan yang ada dalam tubuh manusia. Nah, saya pemegang pintu surga. Saya aja bisa melewati api, bisa. Bohong itu, bullshit itu. Nah, di sinilah semua, baik sulinggi, baik orang biasa, baik orang apapun, mampu gak dia diproses di sini. Kebaikan, kejujurannya dinaikkan sebagai kekuatan dewa, kekuatan alam semesta. Keburukannya dititiskan jadi binatang. Nah, disinilah tingkatannya. Disinilah dalam tubuh manusia ini ada molekul-molekul, miliaran molekul-molekul atom di dalam tubuhnya. Ada inti atomnya, itulah Sang Yang Widinya, Tuhannya. Semeton biar tidak bingung nyari Tuhannya. Katanya selain agama saya, walaupun dia berbuat baik, dia masuk neraka. Kalau sudah ngikutin agama saya, walaupun dia jahat, walaupun dia penjahat, walaupun suka maling, dia masuk surga. Ajaran apa itu, goblok sekali, kok mau diikuti gitu loh. Nah, itulah manusia palsu, kan ketemu orang palsu. Orang palsu lah senang menonton kepalsuan. Makanya yang palsu sering disebut-sebut jadi kebenaran. Inilah kepalsuan.